Mungkinkah merubah sifat kita? Bisakah berubah seperti yang kita mau? Semua tindakan kita sudah ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Gen dari orang tua, lingkungan kita dibesarkan dan hukum sebab akibat lain yang saling berkaitan. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Di negara mana kita dibesarkan. Hukum gravitasi tidak bisa kita hilangkan selama kita tinggal di bumi. Dari sini kita paham bahwa kendali tidak sepenuhnya ada pada kita. Sadar akan realita ini, tidak berarti kita menyerah, tanpa membuat pilihan atau mencoba meningkatkan kualitas hidup kita. Kita bisa lebih realistis tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, dan mungkin lebih berbelas kasih kepada diri sendiri dan orang lain. Perubahan sederhana dapat membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik. Ambil waktu untuk beristirahat, makan dengan baik, dan mengurangi stres membantu otak Anda bekerja lebih baik. Membuat kebiasaan baru membutuhkan waktu karena Anda perlu membangun jalur saraf baru. Otak kita tetap fleksibel sepanjang hidup. Tetapi pertama-tama, kita perlu melihat program apa yang sedang menjalankan kita. Apakah Anda secara spontan merasa tidak berharga dalam situasi tertentu? Apakah Anda memiliki kebiasaan tentang uang yang buruk? Ini mungkin program lama yang sedang bekerja. Merubah program lama, dimulai dengan melihat pola-pola ini. Perhatikan reaksi spontan Anda. Pertanyakan keyakinan yang selalu Anda miliki. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini hal yang benar atau hanya sesuatu yang saya pelajari sejak kecil? Banyak hal yang kita pikir adalah bagian dari diri kita, sebenarnya adalah program yang terinstal. Lihatlah bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Suara di kepala Anda sering menggunakan kata-kata dari figur otoritas masa kecil. Jika Anda menangkap diri Anda menggunakan frasa mereka, Anda telah menemukan program lama itu. Anda kemudian dapat memilih kata-kata baru dan membangun pola baru. Waspadai pemicu, situasi yang menyebabkan reaksi otomatis yang kuat. Mungkin Anda gemetar ketika seseorang meninggikan suara, atau Anda menghabiskan terlalu banyak uang saat merasa sedih. Reaksi-reaksi ini sering terhubung dengan pemrograman awal. Setelah Anda melihat koneksinya, Anda dapat menciptakan respons baru. Kita tidak bisa menghindari semua pemrograman. Ini adalah cara manusia belajar. Tetapi kita bisa menyadarinya. Kita bisa melihat program yang berbahaya dan menggantinya. Ketika Anda bereaksi kuat terhadap sesuatu, berhentilah sejenak. Tanyakan, program apa yang mungkin sedang berjalan. Ingatlah bahwa banyak keyakinan terdalam Anda berasal dari sebelum Anda bisa memilihnya. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari pemrograman yang tidak diinginkan. Pikiran Anda seperti komputer yang dapat memperbarui perangkat lunaknya sendiri. Anda tidak harus terus menjalankan program yang tidak melayani Anda. Dengan perhatian dan latihan, Anda dapat menulis kode baru untuk diri sendiri. Anda dapat memilih apa yang harus dipercaya dan bagaimana bereaksi. Ini adalah kebebasan sejati. Bukan hanya melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi memilih siapa diri Anda. Setelah Anda melihat pola ini, Anda bisa mengambil langkah mundur darinya. Mulailah dengan mengamati reaksi Anda sendiri. Ketika Anda merasa ingin memeriksa ponsel, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini keinginan alami saya atau apakah ini hasil program di dalam diri saya? Ketika Anda ingin membeli sesuatu, pertanyakan apakah Anda benar-benar membutuhkannya,
atau apakah iklan yang menciptakan keinginan itu? Pikiran Anda mungkin tidak sepenuhnya milik Anda. Banyak yang berasal dari acara TV, film, berita, dan media sosial. Cobalah latihan ini selama 1 hari penuh. Lacak dari mana pikiran Anda berasal. Apakah mereka berdasarkan pengalaman langsung Anda, atau apakah mereka berasal dari sesuatu yang Anda tonton, baca, atau dengar? Anda akan terkejut betapa banyak pikiran yang sebenarnya bukan milik Anda. Tingkat selanjutnya adalah mengamati reaksi emosional Anda. Ketika Anda merasa marah tentang berita atau politik, berhentilah dan tanyakan siapa yang diuntungkan dari kemarahan saya. Ketika Anda merasa tidak cukup setelah melihat media sosial, tanyakan, siapa yang mendapat keuntungan dari rasa tidak aman saya? Seringkali emosi ini adalah alat yang digunakan untuk mengontrol perilaku. Kesadaran fisik juga penting. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merasa ketika Anda menonton berbagai jenis konten. Apakah berita membuat bahu Anda tegang? Apakah postingan media sosial tertentu membuat perut Anda terasa kencang? Tubuh Anda seringkali menyadari manipulasi sebelum pikiran Anda menyadarinya. Ini teknik lainnya. Ciptakan waktu yang tenang. Matikan semuanya. Tidak ada ponsel, TV, atau musik. Duduklah dalam keheningan selama 10 menit. Pada awalnya, ini terasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu menunjukkan betapa kita menjadi tergantung pada masukan yang konstan. Saat Anda berlatih, Anda akan mulai mendengar pikiran Anda sendiri dengan lebih jelas. Lihatlah apa yang Anda anggap normal. Sebagian besar dari apa yang kita sebut normal sebenarnya adalah perilaku yang diprogram. Mengapa kita bekerja 5 hari dan beristirahat juga? Mengapa kita makan makanan tertentu untuk sarapan? Mengapa kita percaya bahwa jika memiliki iPhone terbaru akan membuat keren? Pertanyakan segala sesuatu yang Anda terima tanpa berpikir. Perhatian Anda berharga. Setiap kali Anda fokus pada sesuatu, Anda memberinya kekuatan. Mulailah memilih dengan hati-hati di mana Anda menaruh perhatian Anda. Jika sesuatu membuat Anda merasa buruk tetapi Anda terus menontonnya, tanyakan mengapa. Jika konten membuat Anda marah tetapi Anda terus terlibat, pertanyakan siapa yang diuntungkan. Melepaskan diri tidak berarti memutuskan hubungan sepenuhnya. Itu berarti menyadari pengaruh dan memilih mana yang Anda terima. Bayangkan pikiran Anda seperti rumah. Anda memutuskan apa yang masuk. Latihan membuat hal ini lebih mudah. Setiap kali Anda menyadari diri Anda dipengaruhi, Anda akan lebih baik dalam mengenalinya di waktu berikutnya. Setiap kali Anda mempertanyakan respon yang diprogram, Anda menciptakan ruang untuk pilihan yang tulus. Tujuannya bukan untuk melawan segalanya, tetapi untuk melihat dengan jelas sehingga Anda dapat membuat pilihan yang nyata. Anda kemudian dapat memutuskan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus ditinggalkan. Kesadaran ini menjadi fondasi Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru, alih-alih hanya bereaksi terhadap apa yang didorong kepada Anda. Anda dapat mulai membangun cara Anda sendiri untuk melihat dan berada di dunia. Mulailah dengan memilih satu pola yang ingin Anda ubah. Mungkin Anda selalu berpikir tentang hal yang buruk. Setiap kali pikiran ini muncul, berhentilah dan secara sadar, pilih respon yang berbeda. Gantilah kalimat, "Ini akan berjalan buruk," dengan, "Saya bisa menangani apapun yang terjadi." Otak Anda belajar melalui pengulangan. Semakin Anda melatih pikiran dan respon baru, semakin kuat pola baru ini muncul.
Latihan ini seperti menciptakan jalur baru di pikiran Anda. Pada awalnya terasa sulit dan tidak wajar. Tetapi dengan latihan, cara berpikir baru ini menjadi otomatis. Gunakan cara berikut untuk membantu proses ini. Bertindaklah seolah-olah program baru Anda sudah berjalan. Bersikaplah, berbicaralah, dan bawalah diri Anda seperti seseorang yang percaya pada diri sendiri. Bahasa tubuh Anda mempengaruhi pikiran Anda, dan pikiran Anda mempengaruhi tubuh Anda. Visualisasi juga membantu. Bayangkan diri Anda sudah menjadi dan bertindak seperti yang Anda inginkan. Otak Anda tidak sepenuhnya tahu perbedaan antara apa yang Anda bayangkan dengan jelas dan apa yang nyata. Visualisasi yang teratur memperkuat pola mental baru. Perhatikan kata-kata Anda. Gantilah kalimat "saya tidak bisa" dengan "saya sedang belajar untuk beralih". "Saya harus" dengan "saya memilih untuk". Perubahan kecil dalam bahasa ini menciptakan perubahan besar dalam cara Anda berpikir dan merasa. Lingkungan Anda juga penting. Lingkungan Anda terus-menerus memberi informasi kepada pikiran Anda. Pilih media, orang, dan tempat yang mendukung program baru Anda. Jika Anda memprogram diri Anda untuk sukses, habiskan waktu dengan orang-orang sukses. Jika Anda memprogram untuk kedamaian, ciptakan ruang yang damai. Bersabarlah dengan proses ini. Program lama Anda membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diinstal. Program baru membutuhkan waktu untuk berakar. Rayakan setiap perubahan-perubahan kecil. Setiap kali Anda menyadari diri Anda dan memilih respon baru, Anda sedang menyusun ulang otak Anda. Pikiran Anda akan menolak perubahan pada awalnya. Itu hal yang normal. Program lama berjuang untuk tetap aktif karena mereka merasa aman, bahkan jika mereka tidak melayani Anda. Teruslah berjalan. Setiap kemenangan kecil membangun momentum untuk perubahan yang lebih besar. Lalu lacak kemajuan Anda. Perhatikan bagaimana reaksi Anda mulai berubah. Mungkin Anda tetap tenang dalam situasi stres. Mungkin Anda mengambil lebih banyak tindakan positif. Perubahan ini menunjukkan program baru Anda bekerja. Ingat, Anda tidak terjebak dengan program mental Anda saat ini. Anda dapat memperbarui, menghapus, atau memasang program baru kapan saja. Pikiran Anda fleksibel, selalu mampu belajar dan berubah. Anda bisa memilih apa yang berjalan di sistem operasi mental Anda. Memang ketakutan sering menghalangi pilihan sadar. Kita tetap pada apa yang familiar karena terasa aman, bahkan jika itu tidak berfungsi dengan baik. Melepaskan diri membutuhkan keberanian untuk mencoba respon baru. Mulailah dari yang kecil. Pilih satu area di mana Anda ingin perubahan. Perhatikan reaksi spontan Anda. Kemudian bereksperimenlah dengan pilihan yang berbeda. Setiap momen menawarkan titik pilihan. Anda dapat bereaksi dari pola lama atau merespon dengan kesadaran. Anda dapat fokus pada apa yang salah atau mencari apa yang mungkin. Anda dapat menyalahkan keadaan atau mengambil tanggung jawab untuk menciptakan perubahan. Ini bukan tentang mengendalikan segalanya. Hidup membawa peristiwa tak terduga, tetapi Anda selalu mengendalikan respon Anda. Setiap pilihan sadar membangun pola baru. Seiring waktu, pilihan ini menciptakan hasil yang berbeda. Latihan membuat hal ini lebih mudah. Mulailah memperhatikan titik pilihan sepanjang hari Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan ini menciptakan apa yang saya inginkan? Jika tidak, cobalah sesuatu yang berbeda. Perubahan kecil menambah pergeseran besar seiring waktu. Pilihan Anda hari ini menciptakan realitas besok. Pilihlah dengan kesadaran. Pilihlah apa yang melayani pertumbuhan Anda. Pilihlah untuk menciptakan daripada bereaksi. Itulah cara Anda membangun kehidupan yang Anda inginkan, satu pilihan sadar pada satu waktu. Terima kasih.